Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Nurlela. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat website pada Odoo 16. Sebelum itu dipastikan bahwa modul website sudah terinstall ya teman-teman. Selain itu, modul yang berkaitan dengan website seperti commerce, inventory itu kalau bisa sudah terinstall. Oke, langsung saja kita ke home menu, lalu kita beralih ke modul website. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa saya sudah membuat website di Odoo ini. Jadi tema yang saya bawakan yaitu sekolah. Jadi saya membuat website sekolah versi saya sendiri. Untuk tema sebenarnya kita bisa menginstal atau mendownload tema yang sudah disediakan oleh Odoo. Di sini kalian bisa mendownload tema untuk Odoo website. Di sini sudah disediakan beberapa tema yang berbayar maupun yang gratis. Jadi kalian bisa mengaksesnya atau mendownload dan menginstalnya secara gratis dan juga berbayar. Contohnya saya misalkan akan mencari tema sesuai dengan tema yang saya dapatkan yaitu sekolah. Kita akan coba mencari. Nah, untuk tema website yang sudah disediakan adalah ada 3 ya teman-teman di sini. Di sini ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi jika kalian ingin menggunakan yang gratis, kalian bisa langsung mendownloadnya saja. Kita akan melihat tema untuk Odoo website yang ini ya. Nah, jika sudah, kalian bisa mendownloadnya di sini ya teman-teman. Download Forti 16.0. Ini adalah tema yang dapat kalian gunakan. Jika sudah mendownload dan menginstalnya, maka bootstrap tema dari Odoo 16 ini akan langsung tersedia di website modul website Odoo 16. Nah, ini merupakan website Odoo yang sudah saya buat sesuai dengan tema. Kita akan mencoba scroll ke bawah. Ini ada artikel dan juga gambar yang sudah saya terapkan di sini. Lalu ada registration flow yang sudah saya buat di sini, seperti membuat akun sesuai dengan imajinasi saya sendiri. Lalu di sini ada cost of education. Di sini saya membuat harga atau kelas dari sekolah yang sudah saya buat. Lalu kemudian di sini ada bisa dibilang pemimpin dari yayasan Nuida School yang sudah saya buat di sini. Lalu di sini ada kata-kata atau quotes yang saya terapkan di sini. Lalu kemudian di bagian footernya terdapat alamat, gedung, negara, nomor telepon, terus email dan juga logo yang saya terapkan di sini. Kalian bisa mengubah atau mengedit ya teman-teman di website kalian sendiri dengan cara klik fitur edit yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, di sini sudah disediakan beberapa fitur dari website Odoo sendiri untuk mengedit halaman dari website kalian. Jadi untuk misalkan pada bagian blog atau fitur blog ini terdapat beberapa menu seperti structure. Di sini kalian bisa membuat
tampilan halaman utama yang memang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Saya memilih pada bagian carousel sesuai dengan keinginan saya. Ini saya lalu kemudian saya terapkan di sini. Atau jika kalian memang ingin mengganti, misalkan memakai yang masonry, kita akan drag, kita terapkan di bagian halaman utama ini. Nah, maka akan berubah menjadi structure atau header yang memang kita inginkan gitu. Kita update dulu. Oke, kalian bisa pilih di sini ya teman-teman. Lalu untuk fiturnya di sini disediakan juga beberapa jenis fitur seperti comparison, theme, call to action, reference, according, fitur grid, table of content, price list, item, tabs, timeline, step, dan juga quote. Nah, di sini sudah ada beberapa yang contohnya saya terapkan, yaitu seperti pada bagian step. Saya menerapkan fitur step ini pada registration flow. Misalkan di sini saya menerapkan price list. Nah, price list di sini tampilannya maka akan seperti ini. Setelah saya terapkan ya. Lalu untuk Foundation Official Noida School, saya menerapkan ini nih, theme. Fitur theme, kemudian saya drag, lalu kemudian saya terapkan di website saya. Lalu di sini juga saya menerapkan fitur quotes. Nah, ini kita bisa menggesernya. Nah, jika kalian ingin mengeditnya, kalian bisa mengedit di sini. Misalkan kalian ingin mengubahnya menjadi adalah uang, itu bisa kalian ubah. Lalu kemudian kalian bisa menyimpannya dengan cara klik tombol save di pojok kanan atas. Seperti itu. Begitupun dengan yang fitur yang lainnya ya teman-teman. Kalian bisa mengubah kata-kata atau teks atau kalimat yang memang kalian inginkan untuk dirubah sesuai dengan kebutuhan proses bisnis kalian. Nah, sudah. Lalu kalian bisa beralih ke menu atau bagian dynamic content. Ini bisa dibilang seperti footer ya teman-teman. Jadi tampilan yang di bawah ini merupakan dynamic content yang ada di Odoo. Sini ada beberapa jenis atau tampilan atau model dari footer yang memang kalian inginkan. Misalkan saya akan menerapkan maps di sini. Nah, maka nanti fitur maps ini akan tampil di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau jika kita misalkan mau memilih dynamic kontennya untuk map, kita drag terus kita terapkan di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Ini kita bisa lebarkan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini terdapat menu inner content. Jadi di sini ada beberapa fitur juga yang dapat digunakan, seperti separator ini nih, garis. Tampilannya kalau misalnya kita menambahkan garis akan seperti ini. Nah, jadi hanya sebatas garis saja. Lalu misalkan kita akan menambahkan add
add to cart button. Nah, ini biasanya digunakan buat e-commerce sih sepertinya. Oke. Jadi banyak ya teman-teman untuk fitur blok yang ada di Odoo pembuatan website ini yang bisa gunakan. Lalu untuk di bagian menu customize ini bisa dibilang untuk mengedit per item. Untuk mengedit per item ya teman-teman. Misalkan di sini saya mengklik untuk tombol sekolahnya. Nah, tombol sekolahnya di sini terdapat ada footer. Jadi tombol sekolah ini udah termasuk bagian footer. Lalu di sini ada keterangan template yang kita gunakan. Lalu ada warna, slide out effect, copyright, border, shadow, scroll top button, page visibility. Jadi kalian bisa mengatur untuk gambar ini tuh di bagian footer, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini juga bisa dibilang sudah termasuk logo ya teman-teman. Logonya di sini ada pengaturan buat layout, background. Ini kalian bisa ngubah backgroundnya sendiri, mau pakai image atau foto, video, ataupun shape atau bentuk itu bisa. Lalu di sini ada content width. Content width itu bisa dibilang posisi untuk logonya. Lalu di sini ada height. Lalu visibility. Ini termasuk kolom. Ada background, border, round corner, shadow, visibility, animation. Jadi kalau misalkan kalian mau memberi atau memberikan tambahan animation di sini bisa. Misalkan saya akan terapkan on appearance. Ini efeknya, misalkan saya akan memberikan efek zoom out. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Di sini juga ada direction. Direction ini seperti perpindahan tempat ya teman-teman. Kita akan terapkan. Lalu di sini ada trigger. Trigger ini ada pilihannya yaitu first time only atau every time. Kalian bisa memilih salah satu itu. Lalu ada intensity. Intensity ini bisa dibilang untuk kecepatan ya teman-teman. Kecepatan dari animasi logo sekolah ini. Lalu di sini ada keterangan start after dan juga durasi untuk animasi logo ini. Oke, kita beralih ke tema, menu tema ya teman-teman. Di sini terdapat beberapa fitur seperti tema color. Lalu di sini ada theme option, terdapat show header, play layout, background, font size, font family, button, primary style, secondary style, padding, font size, border width, border radius, repo effect, link style, input, padding, font size. Lalu di sini ada website setting. Ini terdapat tema, kode injection, dan juga Google Maps yang bisa kalian gunakan. Jika kita ingin menghapus misalkan beberapa fitur yang ada di sini, kita bisa mengkliknya langsung. Lalu di sini ada tombol seperti tong sampah. Kalian bisa hapus di sini, maka tombol tersebut atau fitur tersebut akan hilang. Nah, halnya seperti ini. Ini juga bisa kita hapus.
ke halaman semula, tapi saya coba akan memberikan beberapa fitur lagi. Saya akan menambahkan map saja. Sudah. Lalu kita naik ke atas lagi untuk melihat. Nah, di sini terdapat menu home, menu. Jadi kontak us ini akan terhubung dengan kontak yang memang sudah disediakan. Misalkan kita akan mengkliknya ya. Oh, sebentar, kita save dulu. Sudah di save. Lalu kita akan coba menggunakan fitur kontak us ini. Nah, ini merupakan tampilan kontak us yang sudah dibuat, sudah saya edit sendiri. Sini terdapat beberapa field yang memang bisa diisi, seperti nama, nomor telepon, email, subjek, juga pertanyaan sesuai dengan sekolah atau pertanyaan seputar sekolah ya teman-teman. Ini tampilannya. Lalu di sini juga ada alamat yang sesuai, yang sama seperti yang ini. Kita balik lagi ke home. Oke. Jadi modul website ini kalian bisa membuat website sekreatif mungkin teman-teman. Atau emang kalau misalkan kalian mau membuat website sesuai dengan proses bisnis, itu bisa. Kalian bisa membuat website di Odoo sesuai dengan proses bisnis dan sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian bisa terapkan di sini. Lalu di sini ada fitur publish. Jadi kita bisa mempublish website kita, atau kita juga bisa unpublish website yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika unpublish keterangannya seperti ini, jika dipublish keterangannya centang. Jadi dengan modul website ini kalian dapat berkreativitas semaksimal mungkin sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian bisa terapkan di sini. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan pembuatan website di Odoo 16 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.